Selamat berjumpa kembali dalam pemrograman 1. Topik kali ini adalah struktur data array. Topik ini akan kita bagi dua, yaitu yang pertama tentang teori array, kemudian yang kedua nanti implementasi dalam C++. Sehingga di video yang lain akan ada judul pemrograman 1, struktur data array dengan C++. Tujuan dari topik ini adalah saudara akan mampu memahami dan mengerti bagaimana array menempati memori, kemudian menggunakan array untuk menggantikan keputusan berulang. Berikutnya adalah konstanta bernama atau named constant aslinya itu ya, sebagai acuan ukuran array. Terus deklarasi dan inisialisasi array, membedakan variabel array dan konstanta array, kemudian mencari nilai tertentu dalam array menggunakan array paralel, mencari nilai dengan rentang pada array menggunakan perulangan for pada pemrosesan array. Ya, sekarang yang pertama mengenai definisi array. Array adalah urutan atau daftar variabel di dalam memori komputer. Jadi array itu sebetulnya terdiri atas banyak variabel, tidak hanya satu ya, di urutan atau daftar variabel. Jadi variabel yang berurutan atau daftar gitu ya. Nah, semua variabel itu memiliki nama yang sama. Di variabelnya tadi banyak, tapi kemudian memiliki nama yang sama. Nah, untuk bisa membedakan satu dengan yang lain, maka diberi subscript atau indeks. Jadi, walaupun namanya sama, variabel yang banyak tadi, namun bisa dibedakan, yaitu dengan memberi subscript atau indeks. Nah, subscript atau indeks itu menentukan atau memberi petunjuk sebagai nomor posisi elemen di dalam array. Jadi terlihat di sini bahwa itu nomor, ya berarti nanti akan ada bilangan sebagai nomor. Indeksnya itu adalah bilangan. Selalu berupa bilangan bulat karena nomor. Nah, bilangan bulat akan dipakai sebagai nomor dari array itu. Nah, setiap elemen memiliki nama yang sama dan juga tipe yang sama. Jadi namanya sama, tipe di sini maksudnya tipe data masing-masing elemen itu sama. Elemen itu adalah satu variabel gitu ya, satu variabel dalam array itu dinamakan elemen. Elemen-elemen array menempati lokasi memori secara berurutan. Nah, berurutan itu berdasarkan indeksnya tadi. Indeks 0 itu kemudian sebelahnya adalah indeks 1, urutan berikutnya adalah indeks 2, indeks 3, dan seterusnya, berurutan. Ukuran array adalah cacah elemen yang dapat ditampung oleh array. Sesuai dengan kalau tadi disebut banyak variabel, berarti cacah array ini adalah banyaknya variabel itu gitu ya. Banyaknya variabel itu di dalam array. Nah, ini ilustrasinya di memori bisa digambarkan seperti ini ya. AR data itu misalnya itu adalah array. Nah, array dengan 3 elemen di sini ya. Maka AR data 0 itu bersebelahan atau berurutan dengan AR data 1. Urutan berikutnya adalah AR data 2. Kalau ada
elemen berikutnya maksudnya di sini gitu ya, AR data 3, data 4 dan seterusnya. Tapi kalau cuma 3 berarti ada seperti ini. Kemudian kalau bandingkan dengan yang variabel biasa, nah ini bilangan bil A, ini ya dia cuma di sini saja. Ini dia akan melempati yang tidak harus nempel dengan yang AR data karena ini bukan bagian dari AR data. Nah, semua elemen memiliki nama yang sama. Ini ya. Setiap elemen memiliki subscript Unix. Subscript menunjukkan jarak dari elemen pertama. Nah, kalau subscriptnya itu 0, berarti jaraknya 0 terhadap elemen pertama. Berarti dia adalah elemen pertama. Kalau indeksnya atau subscriptnya itu 10, berarti dia berjarak 10 dari elemen pertama. Subscript harus berupa bilangan bulat, tidak boleh pecah, tidak boleh real gitu ya. Jadi bilangan bulat. Maka tipe datanya adalah urutannya itu bisa integer, bisa dipakai di sana. Char misalnya itu kan bisa dianggap bilangan juga kalau diisi ya. Jadi yang artinya semua tipe data yang bisa dibawa ke bilangan bulat. Subscript ditempatkan dalam kurung mengikuti nama variabel. Kurungnya adalah kurung siku biasanya. Tapi ada juga dulu yang memakai kurung biasa. Ya. Nah sekarang bahasa pemrograman biasanya akan memakai kurung siku untuk indeks, sedangkan kurung biasa digunakan untuk fungsi. Nah, sintaksnya tergantung bahasa pemrograman ya. Nah, jadi seperti tadi saya katakan ada yang pakai kurung siku, ada yang pakai kurung biasa. Kebanyakan kurung siku. Nah, kenapa menggunakan array? Misalnya gini, ini ada daripada menangani 100 nilai yang mirip secara terpisah, misalnya nilai mahasiswa, IPK mahasiswa, nama mahasiswa, harga atau kode yang mirip-mirip gitu. Daripada terpisah, ya jadikan satu nama tapi diberi indeks tadi. Nah, lebih baik menangani dalam kelompok tadi. Nah, area penyimpanan disediakan cukup besar untuk semua nilai dan kemudian menetapkan nama ke area yang disebut array atau tabel. Jadi sediakan area kemudian diberi nama, maka nama itu adalah nama array. Selanjutnya inilah ada pendekatan efisien dan terorganisir. Jadi maksudnya efisien karena kita menyimpan satu nama saja atau mengingat-ingat satu nama saja, kemudian disertai dengan indeksnya. Jadi menyimpan kumpulan elemen berurutan dengan ukuran tab dengan tipe yang sama, tipenya sudah sama, namanya sama, tinggal indeksnya saja yang dibedakan. Nah, sehingga kita dapat menyimpan semua 100 bilangan tadi dalam sebuah array dan kita dapat mengakses bilangan tersebut melalui array yang satu nama tadi dengan indeksnya. Kalau ingin satu elemen berarti pakai indeks, kalau seluruhnya ya array namanya saja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memang perlu membawa seluruh array itu ke dalam suatu fungsi atau perhitungan. Nah, deklarasinya bisa seperti ini. Num, ini karena kita masih teori ya. Num AR data 3. Berarti ini pesan tempat sebanyak 3. Kemudian di tipe data masing-masing elemen adalah num, numerik. AR data 0, 25. Berarti mengisi elemen yang pertama dengan 25, AR data 1 mengisi elemen yang kedua
dengan 36 dan yang ketiga 47 ya. Nah bisa juga diinisialisasi langsung. Nah, ini inisialisasi langsung dari AR data 3 num gitu ya, sama dengan 24 36 47. Berarti ini yang indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ya, tuh. Menggunakan array untuk menggantikan keputusan berulang di misalnya laporan tanggungan Departemen Sumber Daya Manusia. Dibuat daftar karyawan yang telah mengklaim 0 sampai 5 tanggungan. Asumsikan tidak ada karyawan yang memiliki lebih dari 5 tanggungan. Jadi tanggungannya maksimum 5. Nah, aplikasi menghasilkan cacah untuk masing-masing tanggungan menggunakan serangkaian keputusan. Aplikasi tidak meningkatkan tanggungan. Jadi artinya ya apa adanya dicatat di sana. Nah, tanggungan bisa seperti ini. Jadi kalau tanggungannya 0, maka ini untuk menghitung berapa yang tanggungannya 0, maka yang cacah 0 ditambah 1. Yang tanggungannya 1 berarti cacah 1 tambah 1. Yang tanggungan 2, cacah 2 tambah 2 tambah 1. Tanggungan 3, cacah 3 tambah 1. Tanggungan 4, cacah 4 tambah 1. Nah, kalau tidak 1 2 3, 0 1 2 3 4, maka ya 5, maka cacah 5 yang tambah 1. Nah, ini akan perhatikan bahwa kita harus inisialisasi 6 variabel di sini, mencatat yang cacah 0 sampai cacah 5 dengan 0 semua. Ini untuk mencatat cacah ya. Dan juga ada variabel TGG tanggungan. Nah, ini kalau tanggungan itu bisa mungkin ya 5 seperti ini. Tapi nanti kalau ada bentuk lain ya makin panjang. Ini kalau ada 6, cacah 6, 7, 8, 9, 10 panjang gitu ya. Nah, flowchartnya juga akan makin panjang ke sana. Nah, untuk itu kemudian digunakan array. Oke, setiap cacah tadi tadinya bentuknya ini sekarang dijadikan indeks array. Maka bentuknya menjadi cacah kurung 0, cacah kurung 1, cacah kurung 2 dan seterusnya. Maka di sini juga diganti cacah 0 sama dengan cacah 0 plus 1. Di sini juga terus, perhatikan di sini juga sampai cacah 5. Ya. Oke, ini hanya mengganti cacah 0 dengan cacah kurung 0, cacah 4 dengan cacah kurung 4 gitu ya. Bentuknya masih sama. Nah, sekarang diganti dengan kalau tadi di sini 0, di sini 0, TGG-nya 0, di sini 1 juga di sini 1. Sini 2, di sini juga 2. Jadi sama ternyata gitu ya. Ini 4, ini 4. Ini 5. Ini TGG 5 gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini, nah TGG 0 ini juga akan TGG saja gitu, sama kan? Berarti semua yang di sini kita ganti ke TGG karena sama gitu ya. Kalau 4 dia akan cacah 4, cacah 4. Kalau tidak 4 ya 5, berarti di sini akan 5, 5 gitu ya. Berarti tinggal diganti dengan TGG. Ya. Di TGG 0 ini TGG ya. TGG 2 di sini TGG. Nah, ternyata ini semua adalah TGG ya. Cacah TGG semua di sini ya. Cacah TGG semua. Nah, tidak peduli nilai TGG-nya ternyata kemudian ya. Berarti bisa digantikan dengan satu kotak ini ya. Cacah TGG sama dengan cacah TGG plus 1. Ini berlaku untuk semuanya ya. Semua ini. Nah, maka
menjadi simple sekarang, hanya bentuk ini saja gitu. Oke. Nah, jadi saudara bisa lihat yang tadinya panjang kemudian sekarang digantikan oleh satu statement saja. Tidak ada if lagi. Ini sudah jadi array, jadi nanti ini tinggal dideklarasikan sebagai array. Selesai. Nah, itu array menggantikan ini yang if berulang itu ya. Baik, sekarang penggunaan konstanta dalam array. Saat bekerja dengan array, Anda dapat menggunakan konstanta dalam dua hal. Menyimpan ukuran array, biasanya array itu ukurannya tetap, ya kita simpan. Jadi misalnya nama mahasiswa itu ya mahasiswa itu dibatasi 100, nah, berarti ukurannya array adalah 100. Untuk apa misalnya tanggal dalam bulan atau yang berhubungan dengan tanggal bulan itu hanya 31 maksimum, berarti kita bisa membuat array yang ukuran 31. Hari misalnya hanya 7 ya, dan seterusnya, itu konstan ya. Nah, kemudian selain untuk apa ukurannya, bisa juga untuk nilai elemennya. Nah, nilai elemennya di misalnya hari 0 itu selalu minggu misalnya, kalau mulai kalendernya minggu. Kemudian hari 1 adalah Senin, hari 6 adalah Sabtu, hari 5 Jumat gitu ya. Nah, itu nilainya tetap ya, setiap hari 0 ya minggu gitu. Misalnya nama bulan juga demikian, misalnya nama bulan itu bulan 0 itu Januari, bulan 7 itu Agustus dan seterusnya. Itu nilai elemennya yang tetap. Nah, hindari penggunaan magic number. Magic number itu adalah konstanta tak bernama. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi ukuran atau cacah dari bulan tadi adalah 12 misalnya. Maka saudara membuat array sejumlah 12 elemen. Nah, saudara bisa mendeklarasikan sebagai bulan 12 gitu ya. Bulan dalam kurung 12 kan sebagai apa deklarasi, itu berarti menentukan ukuran bulan jadi 12. Nah, kalau seperti itu berarti 12 itu adalah konstanta, tapi dia tidak bernama. Nah, kalau tidak bernama berarti orang tidak tahu persis 12 itu apa. Nah, mungkin kemudian orang berasumsi 12 itu jumlah bulan dalam satu tahun ya. Kemudian bisa ditangkap dengan segera. Tetapi misalnya MHS 100. Nah, 100 itu apa? Nah, ternyata 100 itu jumlah mahasiswa satu kelas. Tapi bisa juga kan jumlah mahasiswa dalam satu kelompok. Bisa juga kan jumlah mahasiswa dalam satu prodi. Nah, sehingga tidak bisa segera ditangkap, maka perlu diberi nama konstantanya. Misalnya seperti ini ya. Deklarasi numerik dulu, misalnya ukuran array 6. Nah, kemudian setelah itu baru digunakan konstanta itu ya sebagai ukuran. Jadi untuk deklarasi. Kemudian akses di array itu kan pakai indeks. Nah, kalau kita sudah tahu ukuran array-nya ini, maka kita harus cek apakah indeksnya tidak melampaui ukuran array yang 6 itu. Nah, ini kemudian
digunakan cek itu. Maka ini sebagai cek ukurannya ya. Maka pada saat mencari nilai elemen mulai dari satu ujung ke ujung lainnya Anda melakukan pencarian linear. Ini untuk pencarian elemen dalam array menggunakan pertolongan while. Nah, saat pencarian biasanya digunakan flag, yaitu variabel yang menyimpan status kejadian. Nah, biasanya menyimpan dalam bentuk nilai true atau false flagnya itu. Nah, array dapat dinyatakan sebagai konstanta jika nilainya tidak pernah berubah saat program dijalankan. Di konstanta array itu adalah array yang nilainya tidak berubah selama program dijalankan. Nah, ini contoh array ya dalam pseudocode. Ini deklarasi string nama, string alamat, num barang, num jumlah, num ukuran. Nah, ini biasanya kalau konstanta itu ditulis dalam huruf kapital semua. Nah, ini huruf kapital semua berarti ini adalah konstan 6 gitu ya. Daftar barang ukuran. Nah, ini dia mengacu ke sini. Berarti nah ini penggunaan konstanta bernama. Di ukuran itu memang ukuran dari array-nya itu. Kemudian nilainya. Nah, ini juga diberi atau digunakan kapital, berarti ini adalah konstan. Nah, ini array konstan. Ini konstanta biasa, ini array, konstanta array. Isinya ini saja, tidak berubah gitu. Kemudian ada sub, ini numerik juga. Kemudian ada, ini adalah flagnya. T, true. Ini konstanta, pesan ya, pesan tidak, ini konstanta karena dia ditulis dalam huruf kapital. Ini konvensinya gitu ya, kebiasaannya seperti itu. Walaupun saudara tidak harus pakai itu, tapi kalau saudara pakai ini maka orang lain dengan mudah kalau memang konsisten gitu ya, dengan mudah menduga bahwa itu adalah konstanta. Kemudian input nama, alamat, barang, jumlah. Ini alamat saja ya, hanya kelebihan. A-nya tertukar nih ya. Ini typo. Kemudian subnya 0. Nah, ini sub kurang dari ukuran. Nah, ukuran itu maksimum dari ini ya. Kalau masih kurang dari ukuran ada true, barang sama dengan daftar sub, then ada yes. Nah, ini mencari di situ. Kalau dimasukkan sub kodenya itu ada dalam ini daftar ini, maka yes. Kemudian subnya tambah 1, while lagi ke sini selama masih kurang dari ukuran. Kalau sudah ukuran berarti selesai dari while. Kemudian kalau dia sempat masuk atau di sini berarti ada bernilai y, maka kemudian ditulis if ada, ini berarti kalau ada, then output pesan y, pesan y-nya adalah ini, barang ada. Kalau tidak berarti barang tidak ada. Itu pseudocode untuk pencarian. Nah, array paralel adalah dua array yang bersesuaian dengan yang disebut array paralel jika setiap elemen pada array 1 berasosiasi dengan elemen pada array 2 pada posisi yang relatif sama. Maksudnya array-nya itu ukurannya sama. Kemudian indeks 0 di array 1 itu berasosiasi dengan indeks 0 di array 2. Indeks 10 di array 1 berasosiasi dengan indeks 10 di array 2 dan seterusnya. Nah, saat Anda menggunakan array paralel maka dua array itu berisi data yang berrelasi, ada relasinya. Penghubung antar array adalah subscript, jadi subscript yang sama itu ya. Elemen pada posisi yang sama di setiap array secara logis berrelasi.
Jadi misalnya array 1 menyimpan nama, array kedua menyimpan tanggal lahir. Nah, nama yang ada di indeks 0 di array nama, itu tanggal lahirnya ada di indeks 0 di array tanggal lahir. Sehingga demikian juga untuk nama di indeks 10, maka tanggal lahirnya ada di indeks 10 juga di tanggal lahir, array tanggal lahir gitu. Nah, sehingga dia berasosiasi. Nah, kalau digambarkan ini yang daftar barang dengan daftar harga, ini array daftar barang, ini daftar harga gitu ya. Sehingga daftar barang yang kodenya 106 ini harganya ini kan indeksnya 0. Ya, sesuai dengan ini. Daftar harga 0. Jadi kode barangnya 106 itu harganya 0,59, yang kodenya 307 itu harganya 4,5 gitu. Nah, indeksnya sama ini 2. Ini kan juga di sini 5. Nah, ini array paralel antara daftar barang dengan daftar harga. Nah, sehingga kalau dipakai dalam program, kita bisa membuat seperti ini. Ukurannya tadi harus sama karena paralel ya. Daftar barang ini konstanta, daftar harga juga konstanta, ukurannya sama 6. Kemudian diisikan yang di atas itu, ini kode barangnya, kemudian yang ini harganya. Ini string seperti tadi ada, kemudian input alamat, nama alamatnya tadi masih typo lagi. Oke, ini while sub ukuran sama seperti tadi. Nah, yang beda di sini. Pada saat barang ditemukan, ya, kodenya sama, tadi hanya di flag sebagai yes gitu ya. Ada yes atau ya. Nah, kemudian harganya sama dengan daftar harga sub. Nah, sekarang nilai harganya diisi daftar harga sub. Jadi kalau yang di entry 108, maka ini akan didapat, berarti indeksnya kan 1 ini ya. Maka didapat harga daftar harganya dari sini, yang indeks 1 juga berarti 0,99. Nah, ini subnya ditambahkan dan seterusnya. Nah, kalau pesannya sampai yes, maka outputnya adalah pesan ya, barang ada, jumlahnya, harga satuan. Kalau tadi ada jumlahnya di sini kan ya, diinputkan jumlah. Harga satuannya sesuai dengan harga di sini. Kemudian outputnya lagi total jumlah kali harga. Kalau tadi diisikan 5, kemudian 108, berarti ini dikalikan 5. 45 dikali 5, separuhnya gitu ya. 485. Nah, itu akan 495. Itu akan muncul di sini gitu ya. Kemudian kalau tidak berarti pesan tidak akan muncul. Nah, itu sehingga kita bisa membuat bentuk lain dari array paralel dengan seperti tadi, misalnya nama dengan IPK, nama dengan tanggal lahir, nama dengan alamat, bisa ya, 2 array paralel. Nah, walaupun demikian kita juga bisa sebetulnya menggunakan array 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi untuk mencatat tadi, daripada dipisah dengan nama yang berbeda. Namanya bisa dijadikan 1 dengan indeksnya ada 2 jalur gitu ya, indeks pertama dan kedua. Nah, bisa juga seperti itu, atau bisa juga
nama itu akan nama dan alamat jadikan satu array, jadi array kecil, array di dalam array gitu. Maka dia akan masuk array di dalam array. Nah, ini yang array paralel. Nah, nanti biasanya akan lebih mudah berikutnya tidak pakai array paralel tapi pakai struct atau record. Nah, pengolahan array menggunakan for berulang dalam satu statement definisi variabel, penentukan nilai dan perubahan nilainya. Ini sudah pernah kita bahas ya. For sangat cocok untuk memproses array karena biasanya melibatkan setiap elemen dalam array. Berarti dia akan ditelusuri satu-satu. Sama seperti while, penggunaan for juga perlu memperhatikan batas indeks atau subscript array. Nah, ini bentuknya for ya, depth 0 to size min 1 step 1. Nah, di sini ya 0 sampai ukurannya, size-nya sudah ditentukan di sini, misalnya ya ada accounting, personal, technical, customer service, marketing dan sebagainya. Nah, ini outputnya menjadi depth. Nah, kalau ini akan memunculkan accounting, personal, ini departemen, technical, customer support, customer service dan marketing. Itu muncul satu-satu. Karena pada saat depth-nya 0 maka kena yang di sini. Depth-nya 1 kena yang di sini, depth-nya 2, 3, 4. Nah, ini akan dengan for selesai. Oke, sebagai penutup, setiap variabel dalam array memiliki warna nama sama dan tipe data yang sama. Setiap elemen array dibedakan oleh subscript atau indeks. Ukuran array ditentukan saat mendeklarasikan array. Array tidak wajib artinya tidak wajib digunakan oleh pemrogram gitu ya. Tetapi seringkali dapat secara drastis mengurangi waktu pemrograman Anda. Nulisnya lebih pendek. Tadi contohnya adalah penggunaan if yang berulang. Dan buat logika Anda lebih mudah dipahami, lebih simpel. Gunakan konstanta untuk menampung ukuran array, jangan menggunakan magic number ya. Konstanta tadi contohnya. Pencarian array, while dan for adalah statement yang sangat berguna. Jadi pada saat mencari kita bisa pakai while atau for. Pencarian secara berurutan dari satu ujung ke ujung lainnya pada array disebut pencarian linear, urut gitu ya. Nah, nanti di materi yang lain akan dibicarakan pencarian biner. Kemudian dua array adalah array paralel jika setiap elemen dalam satu array dikaitkan dengan elemen dalam posisi yang relatif sama di array lainnya. Nah, tadi array contohnya adalah daftar barang dan daftar harga. Contoh lain lagi daftar nama, daftar IPK gitu ya, daftar ulang tahun, daftar lagi alamat. Perulangan for sangat berguna saat bekerja dengan array dan perlu memproses setiap elemen array dari awal hingga akhir. Karena for 0 sampai akhir, nah itu bisa dengan for. Baik, sekian topik pada kali ini. Kita akan berlanjut untuk topik berikutnya mengenai array dalam C++. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.